Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kedaulatan rakyat. Salam. Semakin tinggi nama, semakin populer nama, ya kan semakin tinggi pula posisinya, gempuran isu itu akan semakin kuat. Tiupan angin ibaratnya kalau pohon itu akan semakin kuat. Itulah yang dialami oleh Anies Baswedan. Ya kan ketika popularitasnya naik, ya kan mengalahkan tokoh-tokoh yang lain, wah gempurnya udah macam-macam itu. Nah termasuk yang ada yang menilai bahwa sosok Anies Baswedan ini sosok yang intoleran. Ya. Karena barangkali awalnya banyak didukung oleh masa 212. Ya, tetapi yang menarik ini, Kang Epul, sahabat, mediaperubahan.com mengangkat Ketua Umum Gereja Pantekosta itu mengatakan bahwa anggapan Anies Baswedan sosok yang intoleran sangat keliru. Artinya ini apa ya, menepis bahwa intoleran, oh enggak, ini toleran kok gitu loh. Sesuatu yang baru ini. Menarik nih, tepisannya gitu. Bukan dari umat Islam, tapi justru dari orang yang dianggap dikesampingkan gitu ya. Jadi tudingan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu intoleran, itu ditepis oleh Ketua Umum Gereja Pantekosta di Indonesia atau GPDI, yaitu Pendeta Johnny Well. Jadi menurutnya selama Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, gereja di Jakarta ini mendapat bantuan ya operasional tempat ibadah atau yang disebut dengan BOTI. BOTI. Kang Epul. Berarti kan ini dengan sendirinya gugur ya? Ya. Jadi bukan hanya masjid-masjid kan, itu juga sudah kita dengar sebelumnya, masjid-masjid seluruh Jakarta itu juga sama, kurang lebih begitu, dibiayai, marbotnya dikasih uang tiap bulan. Dan itu baru terjadi di eranya Anies Baswedan. Dan ternyata bukan hanya masjid tapi juga gereja, mungkin juga wihara gitu dan yang lain-lainnya. Nah, ketika kita bicara intoleransi yang dicoba untuk disematkan ke tokoh ini, sebetulnya apa ini tujuannya, Kang Epul? Ya, saya kira penyematan istilah-istilah ini banyak dipermainkan hari ini. Tadi intoleransi, radikal. Itu kan dua kata yang terus-menerus menjadi senjatanya orang-orang yang memusuhi Anies Baswedan. Bahkan lucu, Kang nih. Di acara kemarin itu kan kita tahu ada kegagalan yang terjadi yang dilakukan oleh dukun di sana di Mandalika untuk menahan hujan. Itu ada siapa ya, dukun juga tuh nanti ada, saya kira beritanya bisa kita tampilkan. Itu bilang ini gagal, si dukun ini gagal gara-gara Anies Baswedan. Loh, kok bisa? Lah, kok bisa katanya? Karena Anies terlalu dekat dengan ulama radikal. Nah, ini kan ampun gitu, kok sampai segitunya gitu ya. Ada banjir di Solo yang salah Anies. Ada hujan lebat di Mandalika yang salah Anies. Nah, ini ciri orang yang sudah mulai tidak bisa tertahankan oleh berbagai gempuran itu. Ya ini terus saja gitu, terus menerus diupayakan salah Anies. Kan ini menjadi cemoohan netizen. Pokoknya segalanya salah Anies gitu ya, padahal Anies cuman bekerjanya di Jakarta, Jakarta saja. Ya begitu, radikal intoleran itu disematkan pada orang-orang yang kritis terhadap pemerintah. Padahal justru orang yang kritis itu adalah orang yang peduli. Kita bandingkan dengan orang yang apatis. Dia nggak akan mungkin ngomong apa-apa, nggak peduli gitu. Negara ini mau maju, mau bangkrut, nggak peduli. Yang penting dirinya sendiri gitu. Nah, itu kan orang yang apatis. Tapi orang-orang yang mengkritisi, yang mengingatkan justru karena sayang pada negeri ini. Gitu. Jadi tanda tanya yang sangat besar, intolerannya sebelah mana gitu. Ketika Anies Baswedan memberikan kesetaraan yang sama pada masjid, pada gereja, gitu kan, pada orang kaya, pada orang miskin, dengan memberikan fasilitas bus, fasilitas angkot yang sebagian besarnya itu gratis, gitu. Itu intoleran tuh yang begitu, gitu. Yang radikal tuh yang begitu, kan jadi kacau definisinya, gitu. Kan? Ini embusan isu-isu ini apakah karena sebentar lagi belum lama ya udah selesai nih masa jabatannya sehingga nanti akan memunculkan sosok yang baru dari pihak lawan gitu atau ada yang niat yang lebih tinggi lagi gitu loh. Yang pasti jangan Anies gitu. Jadi barangkali buat Puan elektabilitas kemungkinan keterpilihannya akan naik ketika
Anies tidak ikutan gitu kan. Oh, oke. Buat Ganjar juga sama. Dia peluangnya akan naik kalau Anies keikutan. Semuanya lah gitu. Prabowo juga sama. Prabowo akan meningkat popularitas, elektabilitasnya kalau Anies nggak ikutan. Jadi Anies dia menjadi public enemy gitu buat semua calon presiden, sehingga bagaimana caranya Anies tidak bisa dicalonkan menjadi capres gitu. Nah, kemarin kan digempur dengan dugaan korupsi Formula E. Nah, itu. Tapi kan nggak terbukti. Kemudian dengan berbagai macam lah digempur habis-habisan dan semuanya tidak terbukti karena memang tidak melakukan ya. Tapi seberapa kuat isu-isu ini yang dihembuskan ya, apapun itu terhadap Anies Baswedan akan mempengaruhi Kang Ipul, publik yang masih milih-milih. Kalau yang sudah yakin terhadap Anies kan otomatis tidak akan tergoyahkan. Tetapi yang masih setengah-setengah lah gitu. Iya. Itu swing voter itu biasanya yang akan berpengaruh di detik-detik akhir siapa yang akan terpilih. Dan swing voter selalu menggunakan logika. Kalau yang fans berat itu kan sudah kecintaan yang mendalam ya, baik kepada Anies, kepada Ganjar, Prabowo dan sebagainya. Tapi kalau swing voter dia lihat-lihat dulu nih gitu kan, dia akan membandingkan track record dan segala macamnya. Maka saya kira posisi Anies di sini sangat diuntungkan karena dia menunjukkan prestasi yang luar biasa, terbanyak di sepanjang sejarah Gubernur Jakarta. Bahkan kalaupun dibandingkan dengan gubernur-gubernur lain, kemudian celah-celah kesalahannya itu sulit gitu, karena mungkin tidak ada gitu ya. Tapi kan memang Anies bukan malaikat ya. Anies manusia, pasti juga punya kesalahan. Dan ya ini yang akan terus-menerus dicecar oleh semua lawan politiknya. Berarti lawan politik masih terus mencari celah mana ini yang bisa mereka masuk gitu? Iya, untuk mempengaruhi swing voter tadi. Ya barangkali sampai Oktober ini mereka akan terus bekerja keras mencari celah kekurangan Anies hari demi hari. Terus dipantau itu. CCTV ke Anies ini bukan hanya 1-2, tapi mungkin dari seluruh partai politik, dari seluruh pengusaha dan seterusnya gitu. Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Nah, oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.